Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan ceria. Untuk mengawali pembelajaran dengan Bu Nana ingin kenal dan tahu siapa namamu serta apa cita-citamu ya. Masih ingatkah kamu apa itu cita-cita? Ya, cita-cita merupakan suatu impian atau harapan seseorang di masa yang akan datang, di masa depan. Ingin jadi apa? Kenapa sih kita harus punya cita-cita? Karena dengan cita-cita, seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Selain itu, kita akan selalu termotivasi untuk mewujudkan cita-cita kita. Untuk mengetahui apa cita-cita kalian, Bu Nana ingin kalian membuat pohon cita-cita. Langkah yang pertama, kalian bisa menggambar sebuah pohon, bebas mau pohon seperti ini atau pohon cemara boleh, sesuai kreativitas dan kemampuan kalian sendiri. Kemudian, kalian bisa tuliskan pohon cita-cita dan diberi nama kalian. Boleh ditambah nomor absen dan kelas. Sebagai contoh di sini, Bu Nana ingin menuliskan pohon cita-cita. Cita-citanya yaitu dokter hewan. Nah, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan, yang harus kita lakukan agar kita dapat mencapai cita-cita yang sudah kita harapkan? Yang pertama adalah jelas rajin belajar. Yang kedua, rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat. Jelas agar kita tetap terus sehat. Yang ketiga, rajin beribadah dan berdoa. Selalu berdoa kepada Tuhan agar kita dapat mencapai cita-cita. Yang keempat, mempelajari dan memahami tentang hewan. Karena cita-cita kita adalah dokter hewan. Jangan lupa kita juga harus selalu menyayangi hewan. Untuk bisa menjadi dokter hewan, kamu juga harus memahami segala hal tentang hewan. Salah satunya tentang daur hidup hewan. Nah, apa sih daur hidup itu? Daur hidup adalah tahapan-tahapan kehidupan makhluk hidup dari sejak lahir hingga menjadi dewasa. Daur hidup hewan ada yang mengalami metamorfosis, ada pula yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan makhluk hidup semasa hidupnya. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Sebagai contoh daur hidup hewan yaitu katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi kecebong, kemudian menjadi kecebong berkaki, jadi katak berekor, dan selanjutnya menjadi imago atau hewan dewasa atau katak dewasa. Daur hidup selanjutnya adalah daur hidup capung. Capung juga berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Telur tersebut akan menetas menjadi larva capung. Larva capung tinggal di air, kemudian akan berubah menjadi nimfa. Nimfa adalah hewan muda yang bentuknya menyerupai hewan dewasa, disebut nimfa capung. Kemudian nimfa capung akan menjadi capung dewasa. Daur hidup selanjutnya adalah kecoa. Kecoa juga berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa akan menetas menjadi nimfa atau hewan muda. Nimfa ini akan terus berganti kulit sampai akhirnya menjadi imago atau kecoa dewasa. Selanjutnya, daur hidup nyamuk. Nyamuk juga berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya nyamuk akan bertelur di air. Telur tersebut akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau larva. Kemudian larva di dalam air ini dia akan menjadi pupa atau kepompong. Kemudian pupa ini akan menjadi nyamuk dewasa. Dalam daur hidup hewan ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti kucing, anjing, kambing, sapi. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus atau daur hidupnya.
Dari kelima daur hidup hewan tadi, tuliskan hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna, hewan mana yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan hewan mana yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, itu 2 tugas dari Bu Nana. Selamat mengerjakan tugas. Semoga lancar, semoga sukses, dan sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.